Oke lah, di situ ada disuruh direkayasa sebagaimana ini adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang bagaimana? Perbuatan melawan hukum itu tentunya ada kerugian yang diderita oleh saudara Paiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Kadut Channel. Pada pemirsa yang terhormat, hari ini saya akan menyoroti kasus gugatan perdata Paiman yang dikuasai oleh saudara Farhad Abbas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini masuk register perkara 456 PDTG 2025 PN Jakarta Pusat. Gugatan ini, saudara Paiman ini menggugat pertama saudara Egy Sujana, yang kedua Roy Suryo, yang ketiga Dr. Tifa, yang keempat Ibu Kurnia, yang kelima Bambang Bitor Suryadi, dan Yayasan Universitas Dr. Mustopo. Nah, selain itu juga digugatnya Presiden Jokowi sebagai turut tergugat 1, Kapolri turut tergugat 2, dan UGM turut tergugat 3. Saya ingin menyoroti pertama kasus ini ya. Gugatan ini secara konstruksi hukum sangat lemah sekali. Kenapa saya bilang sangat lemah? Pertama, subjek hukumnya. Orang-orang yang digugatnya, ya, penggugat ini tidak mampu mencari alamat yang benar kepada para penggugat. Semua alamat gugatan terhadap Roy Suryo CS, Egy Sujana, Roy Suryo, Dr. Tifa, Esmond Sitaholang, dan Kurnia itu dikirim alamatnya melalui kantor Azamkan, ya. Termasuk Bambang Bitor Suryadi juga dikirim ke alamat Azamkan. Sementara tergugat-tergugat lainnya ya memang UGM, Jokowi, dan Kapolri hadir. Jokowi tidak hadir, tapi Kapolri dan UGM hadir. Artinya apa? Artinya memang dari gugatan aja ya, ini sudah salah kaprah menurut saya. Kalau dalam hukum acara ini perdata namanya melanggar eksepsi, bisa dieksepsi dalam melanggar kompetensi relatif. Karena kompetensi alamatnya tidak jelas. Para tergugat ini tidak ada satupun yang berdomisili di Jakarta Pusat. Ini dari subjek hukumnya sudah rontok nih. Ya, itu sudah rontok. Yang kedua, lihat dari apa yang di objeknya, ya, dari objek gugatan ini tidak jelas juga, ya. Egy Sujana itu tidak tahu urusan ijazah Jokowi, tidak tahu menau dia, karena Egy Sujana itu yang selama ini dia persoalkan adalah masalah ijazah SMA-nya, bukan ijazah S1-nya Jokowi. Tuh, ini udah salah kaprah, ya. Belum lagi gugatan terhadap turut tergugat Kapolri, Presiden Jokowi, dan UGM. Apa urusannya gugatan ini kepada orang-orang ini? Kok malah Jokowi digugat, turut tergugat, UGM turut tergugat, dan Kapolri turut tergugat? Nah, ini menandakan bahwa konstruksi gugatan itu sangat lemah. Di dalam gugatan perdata tidak boleh menguatkan putusan pidana. Itu satu hal yang berbeda, ya. Antara pidana dan perdata itu satu hal yang berbeda, sangat jauh dari kewenangannya. Di sini
gugatan itu yang dibuat oleh saudara Farhad Abbas ini ingin minta menguatkan SP3 yang dikeluarkan oleh Mabes Polri tempo hari. Ini keliru menurut saya. Nah, itu baru sepintas ya dari kajian-kajian hukum kita tentang konstruksi gugatan ini. Saudara Bitor digugat sebagai tergugat 6 dengan alasan mencemarkan nama baik Paiman yang tukang membuat ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Seharusnya gugatan yang dibuat oleh saudara Farhad Abbas ini tidak dapat masuk ke ranah hukum perdata, menuduh Paiman berbuat mencetak ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Artinya apa? Artinya ini tidak masuk ke ranah perdata. Oke lah, di situ ada disuruh direkayasa sebagaimana ini adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum yang bagaimana? Perbuatan melawan hukum itu tentunya ada kerugian yang diderita oleh saudara Paiman. Paiman kerugian bagaimana di sini? Kedua, apa urusannya Paiman dengan Roy Suryo CS? Dan apa urusannya Paiman dengan Egy Sujana? Dan apa urusannya Paiman dengan Jokowi, dengan Kapolri dan UGM? Gak ada urusannya. Paiman hanya berurusan dengan Bitor. Itu karena Bitor lah yang mempersoalkan Paiman di Pasar Pramuka itu. Artinya apa? Artinya secara keseluruhan gugatan ini hanya sekedar mau mencari opini publik, hanya sekedar mencari opini publik, tersiar karena ingin melibatkan orang-orang besar di dalam hal ini. Itu targetnya. Makanya akhirnya gugatan ini dicabut karena dari segi konstruksi gugatannya itu sangat lemah sekali. Dan itu pihak Paiman sudah tahu bahwa ini lemah gugatannya gitu loh. Apalagi dia menyeret-nyeret Jokowi dan Kapolri dalam persoalan ini, termasuk UGM. Ini juga kekeliruan menurut saya, dan ini tentunya pasti akan membuat ketersinggungan pihak Jokowi, Kapolri dan UGM. Kenapa kami dibawa-bawa dalam persoalan ini? Itu memang dari awal kami sudah perkirakan bahwa perkara ini akan dicabut. Nah, tidak terjadinya perdamaian antara Bitor dengan Paiman ini memang diakibatkan ketidakkonsistenan ya ketika mediasi itu. Di dalam mediasi itu sudah disepakati adanya saling memaafkan. Tapi dalam press conference yang dibuat oleh Paiman dan Farhad itu seolah-olah Bitor yang sudah minta maaf. Nah, ini kekeliruan menurut saya, dan inilah yang membuat Bitor tidak mau berdamai. Intinya kita saling memaafkan gitu loh. Kenapa Bitor mau saling memaafkan itu? Kenapa? Memang ada kekeliruan Bitor ketika dia mempertanyakan ijazah Paiman. Paiman itu sekolahnya di mana? Tidak jelas. Sekolah Paiman itu tidak jelas kata menurut Bitor. Baik S1, S2, S3. Nah, setelah dibuktikan oleh Paiman, ternyata ijazah Paiman itu ada S1, ada S2, ada S3, ada, dan gelar profesornya pun ada. Nah, menurut saya inilah ada kekeliruan dari pihak Bitor sendiri terhadap ijazah Paiman ini. Nah, makanya Pak si Bitor mau saling memaafkan masalah ijazah Paiman gitu loh. Walaupun memang ada pertanyaan, profesornya Paiman itu kan dibuat di dalam waktu 2 bulan setelah doktor. Sementara di database Menteri Migas apa gitu, tempat Paiman sebagai komisaris itu ditulis di situ alumni UI. Ternyata Paiman tidak alumni UI, maka Bitor mencurigai
ijazah Pak Eman ini palsu, dia bukan UI kok. Ternyata dia ini. Nah, setelah kami konfirmasi ke Pak Eman, saya tidak tahu siapa yang menulis UI. Pak Eman tidak bisa menjawab. Saya nggak pernah mengaku-ngaku UI, kata Pak Eman. Nah, ini artinya memang ada orang yang membuat data Pak Eman di waktu dia jadi komisaris itu ada kekeliruan. Nah, inilah akhirnya perdamaian itu sebenarnya antara Pak Eman dengan Bitor itu adalah masalah kekeliruan Bitor terhadap ijazah Pak Eman. Tidak ada hubungannya dengan ijazah Jokowi, tidak ada hubungannya. Urusan pasal pramuka pembuatan ijazah itu tidak ada hubungannya. Tadi urusannya hanya sebatas untuk pernyataan Bitor terhadap ijazah Pak Eman. Itulah terjadi saling memaafkan. Nah, tapi media saudara Pak Eman dan saudara Farhad menyebarluaskan di media sosial Bitor telah minta maaf. Memang maafan itu terjadi dalam rangka untuk saling memaafkan, bukan sepihak minta maaf gitu. Demikianlah penyampaian dari klarifikasi pasar perkara perdata 456 KUH Perdata G PN Jakarta Pusat. Artinya perkara ini sudah dicabut ya kemarin dan sudah ada penetapan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya perkara perdata ini sudah selesai dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.